Harus gitu bang, biar sinkron soalnya. Oh gitu, harus gini dulu ya. Itu ilmu dari YouTuber lama itu. Aduh, Assalamualaikum fellas. Oke, hari ini gue ada segmen baru di channel gue, yaitu gue pengen bikin segmen namanya Yatim Podcast. Oh no. Oh, Iya, jadi ini adalah tempat di mana yang boleh masuk ke sini cuma anak yatim. Iya. Anak yatim. Betul sekali. Ini teritori kita lah. Teritori kita ini. Nggak boleh lah. Iya, yang punya bapak minggir dulu. Iya, masa 2020 masih punya bapak? Iya, nggak zaman anjing. Enggak. 2020 yatim. Bro. Yatim dong, itu dia goal yang orang sukses itu. Jadi kalau kalian di rumah masih punya bapak, bagus. Alhamdulillah, Ya. syukurin lah. Kita mau gitu. Kasihan kita tuh, kasihan. Sedih. Jadi episode 1 ini gue langsung sama, ini adalah seorang maskot yatim terbaru. Gak apa-apa. Kita mainin aja. Kenapa Itu emang bapaknya teman saya tadi. Bapaknya masih hidup mah. Nggak kayak Kalau kita kan bapak kalau lu denger suara bapak lu pasti kan merinding aja kan. Serem jatuhnya, jangan. Namanya masih hidup ya kan, enggak apa-apa lah. Jadi langsung aja sama maskot Sumbing terbaru. Kok Sumbing mah gue. Sumbing lu. Sorry. Maskot yatim terbaru itu Bang Marcel. Tepuk tangan dong biar agak ramai. Makasih teman-teman. Meriah. Masih baru. Merintis dari bawah. Jadi gue hari ini mau ngobrol sama Bang Marcel seputar bokap tentunya. Iya. Karena ini yatim podcast sih, obrolan nggak jauh-jauh seputar bokap bang. Oke. Tapi sebelum itu gue mau tanya-tanya dulu ke Bang Marcel, sekarang kesibukannya apa bang? Dia kerja lah. Kerja ya. Kerja apa ini sekarang? Gue lihat banyak kerjaan nih sekarang. Mayan. Iya. Entertainment bro. Entertainment. Entertainment. Lu kayak yatim sukses gitu bang. Gue udah yatim nggak sukses gitu ya. Sukses bro. Semua video lu kan viral. Mana ada? Ih bro. Pokoknya kalau Nico Julius udah ngeluarin video pasti viral bro. Gak tahu aja kemarin view 6.000. 6.000 masih ngeluh lu. 6.000 bang. Temen gua ada satu loh, itu juga dia doang, kasian banget ya. Rezeki beda, satu sendal tuh Jordan. Iya itu Oh, dia. iya. Sendal ya. Makanya ini setengah badan aja cuma nggak kelihatan ke bawah anjing. Pakai dibocorin lagi. Ya oke. Jadi sekarang syuting aja bang ya. Lumayan bang. Tonight Show segala macam ya. Tonight Show. Terus apa lagi di Trans 7 tuh? Sobat Miskin. Wah. Di Trans 7 ada lumayan lah. Kan gue tuh tahu lu awal-awal tuh sebenarnya waktu dari stand up lu sih, yang waktu lu tampil di TV itu yang roasting Isyana. Oh. Nah, itu acara apa itu ya? Empat mata Ya itu ya? Iya, itu lucu banget menurut gue nih. Nggak lama setelah itu ada lagi waktu bokap lu meninggal di Twitter tuh gue liat tuh. Wah ini gue tahu nih Bang Marcel segala macam baru gue. Tapi di Twitter lu sempat ngeliat juga berarti. Sempat ngeliat gue. Itu gue reply juga tuh yang lu tweet soal bokap lu yang ini segala macam. Yang lu panggil dia apa? Pilot Sukhoi. Oh iya pilot Sukhoi. Itu dari mana Bang? Panggilan itu dari mana Bang? Itu dari pas waktu kan di rumah sakit. Bokap gua tuh selalu pakai oksigen. Jadi menutup oksigen gitu. Jadi dia tutup itu kayak pilot Sukhoi bro, kayak dan ya udahlah dia emang gitu karena dan setelah bokap gua udah nggak ada ya. Bokap gua dikasih emblem, emang benar-benar emblem dari Sukhoi-nya, dari angkatan laut, angkatan udara. Anjing keren banget. Jadi dapat emblem aslinya dan juga dapat namanya juga. Jadi udah dipajang sih di dinding gua. Oh anjing keren banget. Lalu dia bukan pilot tuh. Bukan pilot, itu masuk Sukhoi anjing gila kan. Pesawat yang perang itu yang Iya pesawat perang, bener-bener gitu. Bokap gue kalau pas sakitnya itu meninggal di dalam. Boro-boro pilot dia naik pesawat aja kagak pernah. Udah dengar. Tiba-tiba jadinya jadi pilot. Lumayan lah. Lucu banget. Kalau bokap lu kapan meninggal? Bokap gue meninggal Februari. Oh. 28 Februari. 2 Februari. Iya. Nggak jauh lah ya dari bokap lu ya. Iya bokap gua tuh April tanggal 13 April. Take off tuh baru tuh. Nggak tahu nih. Itu tadi bapak gua. Iya, lagi syuting nih. Tahu ya lagi syuting. Kurang jeli gue berarti. Masa bokap gue pasang gituan bang, nggak kepikiran gue jadi pilot. Sekarang gini. Armen bapak lo bilang. Lu ada men. Bapak gue waktu yang dia lagi di RSCM IGD gitu pakai kabel-kabel gitu kan, terus gue foto gitu. Ini Oh bapak- kalau gua juga tapi Terminator gua. Bukan Iron Man. lebih tangguh sih. Lebih tangguh. Pantas lamaan sih umur sih. Beda 2 bulan aja. Nah tapi kalau lu pas waktu bokap lu di rumah sakit itu pakai BPJS apa enggak? BPJS.
BPJS ya? Awal sama main. berarti lu sobat miskin juga. Gini. Aduh bang, kita tuh kalau dilihat tuh banyak kesamaan bang. Oh iya, lu, bener. lu kemarin sunat di ini ya, di video ini. Dikontenin. Sama gue juga. Bertahun-tahun gue juga. Lu dikontenin? Iya, dikontenin 2018. Siapa yang nonton? Ada kan dulu gue punya YouTube kan yang berdua temen gue tuh. Nah, dulu namanya CIB. Terus gue buat konten disunat. Itu tapi itu lebih sampah lagi sih. Gue bilang kalau 70.000 subscriber sunat dah gitu. Serendah itu bang gue sama penonton dulu. Tapi lu sunat. Sunat akhirnya. Itu gue sampai ngedit sendiri kan tuh. Pas gue upload bocor. Ada titik gue kemana-mana, kagak kepotong. lupa keblur. Oh bener. Iya. Temen gue bilang, ya udah nih nggak apa-apa lah ya, mata lu nggak apa-apa. Masa depan gue take down dulu, gue blur lagi. Nggak, maksudnya kan gak gede-gede banget gitu. Emang lagi kecil sih kan ya. Iya, kenapa lu off banget gitu kayak. Emang lu di konten di mana? Di konten Pak Denny. Oh di YouTube Pak Denny. Jadi gue dikontenin, gue dibayarin. Bahkan gue dikasih duit tuh 5 juta waktu itu. Gue kira kan Pak Denny baik ya kan. Baik banget nih. Ternyata dibikin 3 part sama dia. Video panjang. Dari part 1 sampai part 3 total 7 juta yang nonton. Dengan durasi masing-masing 40 menit. Lu hitung berapa AdSense-nya. Berapa itu pemasukan dapat 5. Gue kira baik nih gue. Tapi emang Pak Denny baik banget. Baik banget deh. Iya. Respect. Tapi lu kenal dia tuh dari semenjak bokap nggak ada juga tuh? Enggak, sebelum bokap masih ada, gue udah kenal sama dia. Pas waktu bokap collab gitu. Collab sama Yonglek waktu itu. Kolaborasi. Enggak, maksudnya pas sakit gitu. Baru tuh. Sempet dioperasi bokap gue. Sempat dioperasi bokap? Bokap lu dioperasi enggak? Nggak bisa dia. Oh nggak bisa? Karena biasanya kalau jantung itu yang masalah kan koroner ya biasanya. Oh tapi kita sama-sama ya, nih serangan jantung. Sama-sama jantung, iya benar. Nah bokap gue tuh yang masalah tuh fungsi pompa keseluruhannya. Pompanya? Iya, jadi bukan Kenapa koroner. nggak diganti Shimizu? Udah pikir gitu gue. Atau Sanyo? Biar kalau misalkan pompanya nggak, ini kan bisa dipancing tuh. Udah mau fungsi pompa melemah, dia tinggal awal masuk Februari 2019 tuh tinggal 30%. Nah bulan Mei udah tinggal 12%. 12%? Fungsi pompa jantung. Ya dicas dong. Udah lobet tuh. Udah lobet ya, harusnya kan dicas bro. Iya. Udah bocor. Kalau emang udah agak kembung taruh di freezer biasanya gitu. Nah kalau bokap gue tuh waktu itu sempat dioperasi. Waktu itu pernah sempat dioperasi dikasih ring. Nggak bisa, tapi pahanya bengkak-bengkak gitu. Jadi dimasukin ring tinju. Gede banget. Sama Chris John ya. Jadi setelah dimasukin ring nggak bisa dioperasi. Cuman nggak mau waktu itu awalnya karena yang operasi tim Tiger waktu itu. Mana parang kamu gitu? Enggak. Gitu langsung. Beli tuh Ambarita ya. Akhirnya dioperasi bypass lewat cawang tuh waktu itu. susah ngomong masalah kemudian tuh gini anjing. Semua jadi beat anjing ya. Jadi di bypass gitu. Pas waktu di bypass cairannya bocor ke paru-paru. Terus gue bilang, dok kenapa nggak di aquaproof? Nggak bisa katanya. Emang nggak ada alatnya. Terus tiba-tiba ya udah. Tapi bokap gue sempat pulang ke rumah. Ngapain? Pulang ke rumah jadi seminggu di rumah jadi udah dinyatakan ini udah sembuh, seminggu ke rumah. Terus pas waktu pengen check up baru tuh. Pas check up justru drop pas lagi. Check up di RCM baru drop udah langsung take off. Aduh, ya bokap gue juga kurang lebih gitu sih. Jadi dia dari Februari 2019 sampai September itu 9 kali opname. Oh iya, bokap gue 5. Nah, ini 9 kali. Bolak-balik tuh bayangin. Sampai tos-tosan dia sama suster. Akrab banget ya. Opname lagi, Bos. Tapi masih pakai gini, pakai kulit supaya gitu. Iya, bokap gue juga nggak bisa tuh dioperasi kalau bokap gue karena fungsi pompanya kan yang melemah kan. Dokter nggak ada yang berani ambil ini. Jadi solusinya katanya pasang baterai katanya. Bapak gue Samsung kali kan. Iya, ampun tiba-tiba pasang baterai. Iya, kagak bisa kan. Kalau bapak gue pasang badannya udah lah, orang emang gak ada duit udah lah. Oke. TB aja mati lah. BPJS lah gitu. Itu tuh. Tapi bapak gue juga gitu BPJS. Pertama udah kelas 1 tuh. Kelas 1? Kelas 1 BPJS dia gak nyaman katanya kebagusan. Dia pindah kelas 2 turun. Oh, bokap gue juga gitu. Orang minta matiin AC loh. Berembuk gitu. Ini AC kedinginan nih, kita matiin aja. Jangan sampai
Bener bapak gue begitu. Jangan sampai kita emang di sini kan sakit jantung. ICU tuh dingin banget. Dingin banget, bener, Dingin banget. Buset, ya. Jangan sampai kita hipertermia bro di sini katanya. Dimatiin aja. Penyakit jantung nih belum kelar nih. Udah hipotermia lagi. beku aja lu tiba-tiba. Emang bisa bersari lu naik Naik gunung ya. Zawin lu ya. Jauh gitu. Tapi emang pas waktu itu kan BPJS. Jadi di dalam satu ruangan itu 40 orang jantung semua. Oh, itu tuh. Waduh. 40 orang sekitar banyak banget jantung semua. Jadi nggak ada yang orang tiba-tiba masuk nggak bisa itu teriak-teriak ha gitu nggak bisa. Jantung. Oh iya. Bapak juga kan biasanya kan bapak kan bersin yang haci gitu. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Takut lewat. Dan itu kan bapak-bapak semua nggak ada yang bersin haci gitu. Amannya semuanya aman. Baru ngangkat 3 kali itu udah bro jangan bro. Teman-teman lu udah pada mau mati nih bro. Jantung. Jantung. Sempat waktu itu bersin. Bersin. Good ya kan, tapi aman semua. Pakai headset soalnya. Ada yang dengar. Tapi pertanyaan gua, kita kan sahabat-sahabat kafir dong. Betul. Selain bapak kita sudah meninggal, kita juga sahabat Kristus juga. Betul sekali. Pertanyaan gua adalah berapa harga peti mati bapak lu? Kita hitung outfitnya hari ini. Iya, benar. Berapa harga peti mati bokap lu? Iya, oke. Kita coba hitung-hitungan. Gua juga pengen tahu sih. Kalau lu coba. Kalau gua sih di Bahtera Mulia waktu itu. Gua pakai Dana Kami. Oh, Dana Kami. Itu kayak jauh sama laku kayaknya. Dana kami, Kredivo. Iya, sama aja. Bokap gua tuh peti 8 nih. 8 juta. Enggak, itu udah sama mobil semuanya. Pokoknya sampai dia dimakamin tuh habis 30-an kali ya. 30 juta. Di Pondok Rangon ya. Bokap lu enggak? Gue di Budi Dharma coy. Budi Dharma tuh di Priuk. Oh deket dong ya. 18-an lah gue. 18-an. Gue kira itu udah paling mahal loh. 30-an gua. 30-an. Udah sama peti segala macam. Udah peti udah sama ngasih pendeta ya. Iya, itu aja peti udah dikurang-kurangin, Bang. Emang iya? Katanya, ini ada nih 15 kayunya bagus gitu. Iya. Ya, sama gua kayu biasa aja dah gitu. Kayu yang ini aja dah gitu. Enggak apa-apa ya, jauh. Enggak apa-apa kalau bisa peti telur aja enggak apa-apa dah gitu. Banyak gabahnya dah gitu enggak apa-apa lah. 15 dapat lubang 2, Bang. Mabuk ya udah dah. 8 juta aja lumayan. Emang tapi itu yang bayar lu? Enggak lah, keluarga sana. Berembuk. Oh iya. Tapi waktu yang 5 kali jawab 6 segala macam itu tapi lu ada feeling enggak, Bang, kalau belum? Karena bokap gua kuat, coy. Iya, kuat 5 kali opname tuh 5 kali tanding kuat. Semuanya menang, enggak ada yang seri gitu. Nah, bokap gua juga tuh waktu dia masuk ICU yang terakhir, optimis banget deh. Dia bilang, kan gua masuk tuh kan kalau ICU kan nggak boleh ini kan, ada jam-jamannya kan. Iya. Pas gua masuk dia bilang, "Kok, nih papa nanti pulang mau lari ah." Lari gimana lu jalannya ngap, gua bilang. Terus dia bilang, "Ini paling lusa juga udah balik ke ruang biasa nih." Gitu. Wow. Udah optimis gitu dia. Bapak gua juga begitu tuh waktu itu, gua pengen mabok lagi nih katanya. Jangan Pak, sabar dulu. Tunggu dong. Orang pas waktu suntik alkoholnya ada nggak yang 90% gitu. Bro, sabar dulu bro, gitu. Bokap gua tuh. Santai bokap gua mah slow aman. Di RSCM udah slow aja gitu. Dokter digoda-godain sama dia. Gak apa-apa lah gitu-gitu. Tapi lu kangen gak sih sama bokap lu coba? Kalau ada bokap lu di sini lu mau ngomong apa nih kok? Kok papa di sini? Oh iya. Papa di sini. Kenapa enggak di sebelah kanan Allah ya? Tapi bokap lu umur berapa? Bokap gua tuh umur 61 pas take off. Wah. Kalah lo bokap gua. Lu berapa? 47 deh. Tuan bokap gua dong. Tuan bokap lu. 47 bokap. 47. Masih muda ya? Masih muda. Harusnya masih ada ya ini. Iya, goblok ya. Kujan. Goblok. Masih lu. Itu lebih ketolol ya. Enggak. Guanya yang tolol maksudnya, bukan Nikonya lo, bukan kita emang. Tapi emang inilah namanya kalau gue yang gue dapetin, gue bersyukur bisa kenal sama stand up comedy gitu karena gue bisa membuat semuanya jadi komedi dengan waktu gitu. Jadi tragedi plus waktu dapat komedi. Iya, emang itu kan teori dasar ya kan. Daripada kita stres mulu ya kan. Bener. Udah sama bapak meninggal 40 hari lagi harus ngundang orang. Iya. Buat hajatan, buat apa gua duit lagi. Duit lagi. Udah anak yatim dipintain duit lagi. Diperes mulu aja. Tiba-tiba harus bikin nasi bungkus banyak gitu. Kita ada duitnya ada. Cuma kan lagi bersedih. Iya. Masih sempat mikirin beli nasi padang buat 40 orang ya. Sedih juga gitu. Bener sih, sama sih. Gue juga pelariannya. Lu ada gitu juga? Iya, sama.
pelarian gue juga kayak ya udah bikin video-video yang lucu-lucu aja gitu. Soalnya kalau misalnya gue sedihin mulu kan percuma juga bang, nggak jadi apa-apa gitu kan. Iya, kayak coba kalau gue jadiin konten lumayan jadi duit. Iya. Fadil bapaknya masih ada. Bapaknya masih ada jadi duit. Bentar lagi lah. Bentar lagi banyak duitnya. Iya, makin banyak duitnya 2 juta follower Fadil. 2 juta follower Fadil. Enak lu bisa pok-pok. Iya, kita HP nggak ada Apa angin. ini tepok gitu? Nggak ada Fadil. ada. Apa nggak ada? Ya Allah. Mau diajak video kaku. Kaku ada formalin. Bapak lu diformalin ya? Diformalin. Iya, diformalin loh. Itu kali itu tuh bapak gua seumur hidup di make upin tuh. Mau make up jenazah anjing. Diem-diem. Wardah yang udah kadaluarsa, lu tau kan wardah yang udah Nggak kadaluarsa. masalah, iya. Yang emang kalau pas dibuka udah gumpel-gumpelan gitu di situ tuh. Dipegini bapak gua ya ampun. Sedih banget bapak gua. Aduh, ke gereja gak pernah pakai jas lu. Gak pernah. Pas meninggal pakai jas. Pakai bener. Gaya-gayaan banget. Mau di surga mau nge-MC apa gimana? Nah kan nih, bapak gua selo. Kalau ada yang tersinggung ya, kan bapak gua Iya, kan. nggak masalah lah. Tapi bapak lu waktu itu jasnya apa? Beli itu jasnya itu di. Gua beli bunga. Ah. Beli bunga. Anjing. Malam-malam kan emang kan meninggal dadakan kan. Meninggal dadakan maksud sih rencana. Iya kan meninggal. Mas Besok kita ada yang kan. rencana besok nih bapak pengen meninggal. Enggak dong. Siapin semua ya. Iya kan? Nggak bisa. Terus kan ke tukang bunga nih. Ah. Gua bilang, "Pak, beli bunga dong." Berapa harganya? 250. Lagi mas belinya dadakan banget sih. Ya bukan mau kita ya. Iya, tar dulu Pak, gue bilang. Gue sampai ulang, Pak coba ulangin lagi deh kalimat yang tadi gue. Iya mas belinya dadakan banget jam 3 pagi. Bapak saya kan meninggalnya 245 nih gue bilang. Masa gue jam 3 pagi gak boleh beli bunga buat besok ya kan? Gimana dong? Terus kan gue kan dikasih bunga-bunga. Ada kayak pada cagur pada ngasih, Bang Panji pada ngasih bunga ucapan gitu kan. Terus habis itu bunga ucapan itu dibawa ke kuburan, ke Budi Dharma situ. Terus pas waktu di tempat kuburan itu lu tahu bunganya kan dinaikin. Terus dimakan kambing ini. Bunganya 500.000 kambing. Udah lu sedih banget gue. Ini makan kambing udah gitu. Pas lagi doa pendeta nih, mari kita berdoa untuk kekasih ya gitu kan. Iya. Tiba-tiba tukang es krim. Sabar dulu lagi berduka. Gua sampai suruh matiin lu. Ini bapak saya meninggal Pak, bukan mau beli es krim. Terus sekarang kalau misalnya kan sekarang bokap udah nggak segala macam, lu bisa ambil sesuatu dari kepergian bokap tuh apa? Kalau gua sih lebih ke memanfaatkan sih. Maksudnya kalau sekarang gua lebih perhatian sama mama gua. Kalau dulu kan gua kayak ada rasa gengsi lah. Iya, benar. Untuk ngobrol sama orang tua, ada rasa gengsi untuk meluk orang tua atau untuk nanya sekedar atau ngecerita hari ini lu ngapain aja gitu. Iya. Kadang dulu gue juga ngerasain gitu, maksudnya gue selalu cerita sama cewek gue, sama pacar gue dulu kalau misalkan gue habis kerja atau apa, hari ini ada masalah apa. Tapi di samping itu gue nggak pernah cerita sama orang tua gue. Iya sih benar. Itu tuh. Dan banyak yang gue alamin adalah gue lebih dekat dengan orang lain daripada sama orang tua. Iya. Padahal orang tua selalu nanya hari ini gimana. Iya, cuma ngejelasin. Waduh. Wih, tiba-tiba. Bapak Kita nggak gua. di endorse ya, mendingan gini aja ya. Iya, Udah mau beli mahal ya. Tapi kita hari ini ada di Animals, Bro. Animalis, iya. Animalis. Ini ada di Kelapa Gading tempatnya Animalis. Di atas itu ada tempat kopi gitu nanti. Kalau misalkan kalian pengen ngopi-ngopi sambil berteman sama hewan-hewan peliharaan kalian dengan a dog, cat, or nothing else ya kan. Bisa. Langsung ngopi di sini. Di sini baristanya bulldog nanti. Sama anggora ya di sini. Tenang aja ntar yang nganterin itu chihuahua nanti aman lah. Aman, slow aja santai. Jadi sini kopinya enak banget ya di sini ya. Kan belum ada tapi. Nanti akan ada. Ntar tanggal berapanya ntar dikasih tahu di Instagram gua dan juga di Instagramnya Niko. Tolonglah bantuin ini lagi covid loh. Seenggaknya kalau memang lu nggak punya anjing, ada temen lu yang kayak anjing lu bawa sini. Datengin aja. Lu bawa ke sini kita minum bareng. Ya gitu aja kayak enak banget ini. Ini Animalis bro. Animalis. Di daerah mana bro ini? Kelapa Gading di Kelapa Jalan Arteri. Arteri. Benar, lu datang kemari aja pokoknya. Datangnya pokoknya enak-enak banget di sini. Ini judul video gue rasa Bang Marsa stand up aja kali ya. Tiba-tiba Gue penonton ya. Jangan. Gak bisa ngimbangin. Atau ini dimasukin di channel gua aja gimana? Kayaknya lebih banyak nonton.
Iya ngomong ya. Iya. Tapi kalau disuruh cerita lagi bang, secara ini bokap dari awal sakit sampai itu tuh gimana sih bang? Bokap gue tuh dari awal sakit ya sebenarnya dia ya karena rokok sih ujung-ujungnya. Makanya gue nggak ngerokok. Bukan karena gue nggak mau ngikutin orang-orang gitu, tapi gue nggak mau gue seperti dia gitu. Iya. Bokap gue udah beberapa kali berhenti tapi tetap ngerokok lagi karena mungkin nikotinnya dan tapi nggak masalah juga gitu karena itu emang udah teritori dia, itu emang tubuh dia. Tapi untuk tubuh gue punya kuasa. Yalah gue nggak mau ngerokok. Tapi balik itu semua, jadi sakitnya gitu. Ya karena sesek, karena paru-parunya emang udah hitam gitu dan emang itu yang bikin dia rentan sih, dan emang umurnya juga udah lumayan. Udah lumayan sih, 6 berapa? 61 ya? 61. Gue sebenarnya tuh kagak ada tuh paru-paru bersih tuh sebenarnya. Dia udah berhenti ngerokok dari 20 tahun lalu. Makanya sebenarnya paru-parunya nggak bermasalah. Iya. Yang bermasalah sama anaknya berarti. Iya. Lu berapa bersaudara sih? 2. Oh 2. Dua-duanya lu? Enggak maksudnya. Sama. Lu anak pertama? Anak pertama. Oh, anak pertama. Tapi lu ada rasa kangen gak lu? Kangen. Selalu kangen gua. Tapi ya itu dia. Apa hal yang paling lu kangen dari bokap? Itu dia tuh. Pasti ada tempat favorit kan kalau bokap dia kan pasti kayak itu. Kalau misalnya gua lagi lihat tempat duduk dia tuh. Wow. Gua sebut kursi gaming. Sama-sama. Iya, jadi dia suka banget duduk di kursi komputer dengan lagu gereja gitu. Wah anjing sama kayak bokap gue tuh. Mirip ya? Bokap gue juga suka duduk di lagu lagi. Duduk di kursi sambil dengar lagu. Iya. Sampai sekarang headsetnya masih gue simpen. HP-nya juga masih gue simpen. Iya, HP masih gue simpen tuh. Semuanya, aduh. Itu tempat favorit bokap tuh yang di kursi. Iya. Sama bokap gue kan sering nyara ayam tuh. Jadi dia sambil dengar lagu ambil lihat ayam gitu. Ayamnya masih ada. Masih ada belum meninggal. Itu warisan belum meninggal ayamnya. Kagak jantung tapi juga. Masa ya tiba-tiba bapak gue meninggal, ayamnya meninggal juga. Ya, semuanya tiba-tiba begitu enggak. Tapi memang bapak gue kayak punya teori kayak ya kalau kan dulu susah gitu hidup gue kayak kalau dulu hidup kita ekonomi turun gitu, otomatis imun tubuh naik gitu. Kayak kuat lah gitu. Kuman sering separing nih sama imun tubuh. Ya kan? Yang kalah bayar kuburan gitu. Tapi bapak gua enggak pernah kalah. Enggak pernah kalah dia. Karena dulu sempat ada, lu pernah dengar enggak sih flu burung? Flu burung. Flu burung tuh bapak gua udah masih miara ayam, masih miara burung dara. Di inspeksi itu ke rumah-rumah. Burungnya sama ayamnya diumpetin. Jadi kayak ngumpetin penyakit gitu. Lu burung lu ini orang banyak mati, nggak ada vaksinnya. Dia miara ayam sama burung, gila. Dan tetap hidup. Tapi kagak sakit ya? Iya. Orang dia sakit migrain beli Mixagrip yang kadaluarsa sembuh. Sembuh bapak gua, gila. Asam lambung naik diturunin langsung. Bapak gua tuh gila. Iya, tapi kenapa sekarang ini tapi ya mungkin hidup ya kayak gitu. Iya, nggak ada yang tahu lah ya gitu ya. Bener sih, bokap gue juga, wah dulu ngasal banget hidupnya bang, kayak kagak pernah sakit orangnya gitu. Sama sekali. Iya, makanya dia waktu pertama kali udah jantung nih, dia tahu dia jantung, fungsi pompa tinggal 50% waktu itu. Tapi ya udah pas dia udah sesek lagi gitu, bilangnya cuma masuk angin, minta dikerokin. Itu. Gitu, mentalnya, makanya. Dan dia nggak pernah. Ya biasanya bokap nggak pernah mau nunjukin sakitnya ke anaknya. Iya benar banget. Itu keren tuh. Iya, dia selalu bilang ya udah nggak. Adik gue kan kuliah di Bandung tuh. Makanya waktu bokap meninggal dia yang paling nyesel lah karena nggak ada waktu. Tapi lu ngeliat? Apa? Bokap belum meninggal. Adik gue lihat karena itu ceritanya, jadi waktu udah hamil 2, bokap gue udah dipasang selang tuh. Terus keluarga tuh udah pada feeling kayak udah suruh Joy sama adik gue suruh si Joy pulang tuh dari Bandung gitu. Tapi kalau gue sendiri kayak ngapain sih orang dokternya juga bilang waktu pasang selang kan ada gue kan, pasang depan gue kan nggak apa-apa, ini cuma biar bapaknya lebih enak aja bernapasnya gitu. Tapi keluarga disuruh pulang. Terus waktu dia pulang nyampe langsung ke ICU, bokap gue tuh cuma kayak masuk nih langsung ciumin salah satu deh. Ada gua sepupu gua, susternya. Emang jatuhnya kan gatel jatuhnya. Bokap lu tuh waktu itu kamuflase sekali lagi. Awalnya nyium anak-anaknya, dan terakhir nyium anak orang jatuhnya. Terus akhirnya satu tuh kayak gue bilang kan udah apa ini harus kuat, gue bilang kan mau lihat Joy lulus kan, dia bilang dia bilang gitu udah tuh udah
balik besokannya jam 10 malam gue tidur tuh capek banget badan kan. Nah jam 3 emak gue minta pindah ke ruangan tunggu yang sebelah soalnya ada AC-nya gitu. Kita pindah udah baru berdoa bareng ya berdoa segala macam. Sapam ketok Pak itu Pak saya mau ikut doa enggak ya? Saya juga Kristen. Iya, saya nggak diajak ibadah sih. Enggak ya? Sapam ketok terus dipanggil disuruh lihat tuh, wow jalan ke ICU tuh gue yang jalan pertama. Gitu kan? Iya karena emak gue itu kok lihat tuh kenapa papa paling kenapa emak gue juga seoptimis itu gitu, jadi kita bertiga tuh kagak ada yang ngerasa kaget. Iya gitu, padahal jam 3 pagi loh itu dipanggil katanya ini udah nggak ada nih dari 10 menit lalu, ini lagi dikasih ini tapi udah kalau misalnya memang masih nggak balik ya berarti udah nggak ada gitu. Yang gue nyeselin sih pas waktu itu gue lagi kerja, jadi pas waktu gue pengen kerja lagi, jadi di tengah-tengahnya gue denger balik kan, suruh balik ke RCM. Gue berangkat tuh sama mak gue naik motor, mana hujan deras banget lagi. Udah tuh bodo amat, gue tuh nggak pakai jaket, tapi mak gue pakai jas hujan tetap. Gue naik motor ke RCM, di situ baru dikasih tahu sama saudara gue nggak ngeliat bokap gue udah nggak ada. Terus tiba-tiba gue ngeliat, bokap gue udah diikat tuh kakinya pakai kasa gitu. Lu gitu juga nggak? Kagak diikat ya? Udah diikat pakai kasa. Mau apa bungee jumping nih? Enggak, waktu itu dia lebih ke mau ini ikut anak-anak ke Buperta. Jadi dia tuh pakai kasa juga di kepalanya. Bilang wah mau cosplay ini. Nah juga ya kan. Halloween party nih. Gua sampai bilang sama bapak gua, Pak please Pak prank kayak bagaimana gitu. Tapi bapak gua nggak pernah nonton YouTube. Nggak tahu dia prank. Iya, aduh ya ampun. Tapi itu adalah momen gue yang paling kayak anjing nih, hancur banget hidup gue gitu. Tapi pas waktu di situ gue nggak pernah nangis karena ada mama gue. Iya benar. Mama gue sama adik gue udah pada cabut, gue di situ sendiri berdua bokap gue. Baru tuh gue nangis tuh, wah gue nangis kenceng banget sampai jerit gue gitu kan, pintu udah gue tutup. Terus tiba-tiba pintu kebuka, anjing gue kayak kaget nih. Siapa nih? Gue ini ruang mayat kok pintu kebuka sendiri. Ternyata ada OB masuk. Kagak permisi kagak apa. Maaf mas saya mau ngambil spray. Ya ngomong dong Samsul gue bilang. Terus gue udah mulai takut aja kan. Gue kira ada siapa lagi gitu. Tapi gak apa-apa, gue udah slow aja sekarang. Gue kalau ke kuburan slow aja, bapak gue udah meninggal nih, santai aja. Gitu kayak, udah bodo amat gue. Gak takut gue namanya, gitu-gitu deh. Oh jadi lu gak lihat bokap lu pas meninggal? Gak lihat. Sedih tuh. Mungkin kalau di film-film Korea kan bapak gua di samping gua kali ini. Mau megang enggak bisa. Iya, gitu kayak. Mau negor head enggak bisa. Terus mau meluk sih head gitu. Mau meluk juga tembus-tembus gitu. Gitu-gitu biasa. Kalau film-film di Korea. Nah, pasti pertanyaannya Bang, pasti orang-orang banyak nanya kenapa lu tuh bisa seslow itu gitu. Padahal kan lu tuh ada penyesalan dulu enggak lihat bokap lu enggak ada. Cuma kenapa sekarang lu tuh bisa di titik yang udah bercandain aja gitu. Ya gimana ya, kalau gue terus nangis, kalau gue terus mikir oh bokap gue udah nggak ada, atau kalau gue terus sedih gitu, ya masa depan gue dan juga keluarga gue juga pasti akan sedih juga gitu kalau gue se-egois itu. Tapi makanya gue bilang gue bersyukur banget gitu bisa kenal stand up, jadi gue bisa tahu ada wadahnya untuk mengutarakan apa yang gue ingin omongin gitu. Jadi gue lebih baik kayak ya kalau stand up ya lebih baik bikin orang ketawa aja, jadi feedback dari mereka ketawa itu bisa jadi healing buat gua. Bisa jadi energi buat gua. Itu bagus sih menurut gua, makanya gua bersyukur bisa kenal stand up gitu. Benar sih. Gitu, tapi gua enggak bersyukur juga kalau bapak gua meninggal. Gua bilang ntar dulu lah gua bilang. Yang mana teman gua ada yang reply itu story kan waktu video gua yang tentang bokap berapa kali rame kan tuh. Lu sekarang lihat bapak lu meninggal banyak konten loh ya. Bukan maksud gua. Jangan dong. Halo. Iya. Masa kamu mau ngiri dong? Dia punya konten banyak kan? Iya. Ya dia punya konten banyak tapi dia kehilangan minus orang yang paling banyak iya, juga, bro. Iya anjing. Orang kan suka kayak gitu anjing. Aneh-aneh. Iya. Tapi lu ada ini enggak Bang? Pengalaman kayak gitu kayak orang nyinyir karena lu suka bercandain atau gimana gitu? Banyak. Contohnya apa itu? Ya waktu kemarin waktu di Radit nih, waktu gue stand up yang di Radit kayak Itu pecah banget ya. oh itu gue punya hati banget sih bapaknya begini.
Lah kan bapak gua. Bapak gua juga nggak ngomel. Malah gua membuktikan bahwa bapak gua meskipun udah meninggal dia masih memberikan nafkah untuk keluarganya. Betul Dari materi itu, dari materi stand up gua, betul dari banget. konten elu. Itu bisa membuat kayak masih ada bokap nih di karya gua, masih ada bokap di pikiran gua gitu sih. Kalau gua nangkapnya gitu, tapi kalau ada orang-orang yang nangkapnya beda, ya gua mau bodo amat. Karena ya percuma juga apakah dirimu membuat diriku bahagia gitu. Ketika bapakku tidak ada, ya kan tidak juga dong. Ya kan? Betul. Ngasih makan juga enggak, lu nabur bunga juga enggak. Beli bunga jam 3 pagi juga. Iya, beli bunga. Apa jangan itu pedagang bunga yang itu? Kayak pedagang itu ya anjing dah. Ini beli bunga salib anjing waktu itu gua. Tapi emang iya bang, bener. Gua waktu semenjak bokap gua nggak ada tuh kayak jadi bukan bersyukur. Jadi yatim. Jadi yatim bener. Pasti. Iya bener. Jadi banyak apa ya, banyak pintu-pintu rezeki yang kebuka gitu kalau menurut gue kasarnya gitu. Kayak lu aja tahu gue pasti gara-gara konten-konten kayak gitu kan. Jadi menurut dari kata-kata lu kayak kenapa nggak dari dulu nih? 2017 aja. Iya. Kenapa sehat aja nih keluarga kita nih? Kenapa baru sekarang? Halo. Enggak dong, enggak. Enggak gitu. Tapi bokap gue sih seselo itu sih dia waktu gue bilang, "Pak, ini corona udah parah banget nih." Bapak gue bilang kayak, gue mau nggak mikirin lah gitu. Yang penting bapak sehat aja dulu. Anjay sih. Tapi bokap gue juga gak takut sih mati-mati gitu dia bilang. Iya, karena udah mati kan, masa orang mati. Iya sih. Maksudnya waktu masih hidup. Oh, waktu masih hidup. Kira masih meninggal. Dia bukan tipe yang takut gitu kayak. Iya. Ya udahlah kalau mati ya mati gitu. Itu benar-benar 10 hari setelah asar suaminya Beca meninggal kan, tuh bokap gue meninggal kan. Oh, berarti ntar reunian ya berarti ya? Iya, biasa jadi tuh. Siapa tahu ntar angkatan itu. Bokap gue ketemu juga kan. Iya, udah berteman kayak gitu. Angkatan corona berarti bokap gue meninggal. Iya bener banget. Jadi waktu Ashraf meninggal, besokannya bokap gue tuh drop deh ke rumah sakit deh. Gue nemenin tuh naik Grab. Nah, Grab dia masih bilang ke supirnya, wah itu makanya Ashraf. Dia masih bilang dunia supirnya gitu kayak, "Pak udah pas saya yang bawa." Gitu. Kayak gitu. Nah, nggak boleh di mobil. Nggak boleh. Nggak boleh di mobil. Terus bokap lu bilang ke Bilang supirnya, kayak, tuh lihat tuh Ashraf 4 boton meninggal. "Waduh." Mending saya katanya udah 47. Iya. Show. Jatuhnya congkak kalau begitu. Tiba-tiba dikasih serangan. Makanya kualat dia itu gue bilang. Serangan terakhirnya nggak ketahan dia. Gak ketahan, pompanya udah gak ada lagi bro. Aduh, hidup sulit juga sih kayaknya hidup ini makanya. Tapi lu gimana? Kok bisa sekuat itu kalau misalkan bikin konten? Iya, karena ya bener kayak mirip-mirip lu sih, makanya gue bilang kayak kita tuh banyak kesamaan banget gitu, kayak dari cerita segala macam kayak ya menurut gue buat apa juga gue harus sedih-sedih terus gitu. Orang bokap gue juga kagak bisa hidup lagi gitu kan. Kalau bisa sedih hidup lagi mungkin sedih-sedih aja gue gitu kan. Benar. Nah ini dengan bokap gue nggak ada, gue bikin konten itu bukan pintu rezeki bang. Gue bisa diajak call sama Bang Uus, nggak pernah kepikiran di kepala gue nonton dia kayak cuma kayak suka aja dari dulu gitu. Kenal sama lu segala macam gitu, kagak pernah kepikiran gitu. Bikin merchandise baju gitu, gitu kan. Jadi ada pintu-pintu rezeki baru yang kebuka gitu. Sedih sendiri aja gitu. Tapi kan hidup harus tetap jalan kan. Benar, hidup harus tetap jalan. Iya. Jadi ya sebenarnya sih udahlah gitu. Maksudnya, emang ikhlas tuh yang paling susah sih menurut gua. Ikhlas ketika kita kehilangan dompet aja udah sedih juga kan. Iya. Harus bikin KTP berapa lama ya kan. Mana belangkonya dikorupsi gitu kan banyak yang gitu-gitu. Gimana bokap meninggal gitu. Begitulah intinya. Kalau gitu boleh kasih ini lah bang, pesan-pesan lah buat pesan-pesan buat orang-orang yatim luar sana yang mungkin sekarang masih belum bisa sekeren kita gini lah. Ya untuk sahabat-sahabat yatimku di rumah, pokoknya intinya sedih boleh tapi jangan berlarut-larut. Maksudnya setelah udah lama bokap nggak ada atau mungkin sanak saudara atau ibu mungkin. Ya mungkin lu boleh nangis sepuas-puasnya di hari itu, tapi kalau besok kalau masih nangis ya lu yang paling kasihan sih, karena kalau emang lu masih sedih juga lu bisa DM kita berdua. Betul. Biar kita bercandain aja. Betul sekali. Jadi biar kita slow aja lah. Iya. Kalian gak sendiri. Betul sekali. Kalau kalian mau kita tahu kalau kalian yatim atau tidak, beli bajunya Niko. Sekali tolong beli baju. Kalian pakai baju ini, kita kan tahu, oh Anda yatim ya. Itu adalah penanda kebangsaan Iya. kita. Itu adalah klan yatim mania mantap. Jadi untuk teman-teman yang belum yatim, kapan yatim? Ayo bergabung dengan Ayo bergabung ke kita, nanti
Kalau kalian udah 4 bulan akan dapetin kapal pesiar nanti. MLM jatuhnya ya. Kalau mau informasi lebih lengkap boleh email di bawah. Iya langsung di bawah sini bisa langsung nanti mungkin ketik rek spasi gitu. Sumpah aku nggak di endorse ya sumpah. Kalau kalian bilang bapakku meninggal itu karena di endorse enggak, sumpah enggak. Aku pas waktu bapakku meninggal tuh mau cry gitu kayak gimana ya gitu. Sumpah kayak crunchy gitu ya. Renyah lu ya. Kayak gitu deh pokoknya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Terima kasih Bang Marcel kalau gitu. Terima kasih, sudah Niko mau Julius. ngobrol-ngobrol sama gue. Mantap, respect. Nanti kita bikin konten aja Bang kalau ini. Oke, boleh, mantap. Thank you banget Bang sekali lagi. Thank you, bro. Dan terakhir, tolong. Karena ini adalah Yatim Podcast Bang. Jadi gue mau berencana di setiap akhir acara setiap bintang tamu yatim yang gue undang kan. Jadi kan gue nggak perlu milih-milih lagi kan udah pasti yatim kan kalau Iya, masuk sini betul. kan. Iya, dia bisa langsung dikasih ini. Wih, thank you bro. Anjay. Ini ininya merah ya. Merah itu. Keren. Yatim. Iya. Sekumpulan orang yang tidak beribu atau kan ditinggal. Gitu dia. Thank you bro. Sama-sama Marcel, thank you banget Respect. udah mau ngobrol sama gue. Nanti Sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus juga, semoga aman lah. Semoga bapak kita hidup Bapak lagi ya. kita hidup lagi lah semoga ya. Amin, nggak apa-apa lah. 2021 untuk bangkitin bapak kita. Gak apa-apa. Mau dibilang zombie lah. Yang penting Kaku dah. Yang penting bisa meluk dia. Meluk mati lagi jangan apa. Gak apa-apa lah. Yang penting bisa meluk terus cerita. Hah? Anjing nih emang nih. Kenapa harus mati sih? Kalau HP mati bisa dicas lagi. Bisa dicas. Dia aduh. Makanya gue pengen nyari peti mati yang ada chargernya. Terima kasih. Dadah.